Halo, sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Ya, ini kebetulan saya ada waktu agak malam, tapi nggak apa-apa. Saya pikir nanti akan cukup jelas, cahayanya juga cukup. Saya kepingin berbagi, teman-teman, bagaimana khususnya untuk teman-teman pemula yang memulai, bukan berhobi ya, memulai kepingin membuat bonsai. Nah, ini yang akan saya sharingkan, akan saya usahakan selengkap dan sejelas mungkin. Ya, kita tahu bersama bahwa di dalam membuat bonsai itu ada dua tahap. Yang tahap pertama adalah mengadakan bahan. Tahap kedua adalah finishing. Jadi bahan ini tolong dibedakan antara bahan yang sudah ready di finishing dengan bahan yang memang harus dipersiapkan untuk siap di finishing. Ya, jadi apabila mengadakan bahan ada berbagai cara, teman-teman. Yang satu mungkin dari cangkok, yang kedua dari setek, dari biji, ataupun bahkan dari dongkel. Nah, itu semua upaya mengadakan bahan. Apabila bahan itu sudah didapat, seperti cangkok, misalkan sudah keluar akar, kita potong, kemudian kita turunkan, masuk ke dalam pot. Ini belum disebut bahan. Ya. Bisa disebut bahan apabila bahan cangkokan tadi sudah subur di dalam pot, kemudian sudah menyediakan cabang ranting, ataupun minimal cabang dan gerak batang. Nah, ini baru bisa disebut bahan, baru bisa di finishing. Ya, begitu pula dengan bahan-bahan dongkelan. Kita mendapat dari alam seolah-olah, wah ini sudah langsung jadi bonsai, tidak bisa begitu. Harus diolah dulu ini sebelum di finishing. Bahan ini harus yang pertama pastinya dihidupkan. Dihidupkan dulu, kemudian setelah hidup kita memperoleh cabang ranting sebanyak apapun. Nah, itulah opsi yang kita dapatkan. Nah, dari situ kita baru bisa mengolah menjadi bahan bonsai yang ready. Kemudian diolah menjadi bonsai atau di finishing menjadi bonsai. Nah, khusus kali ini saya akan sharingkan membuat bonsai dari bahan yamadori atau biasa kalau di Indonesia disebut dongkelan. Nah, bahan dongkelan ini adalah bahan santigi, teman-teman. Bahan santigi ini sudah saya dapat kurang lebih 5 bulan yang lalu. Kebetulan saya langsung menanam dengan posisi yang saya inginkan. Kemudian ini saya biarkan hidup, tumbuh. Sekarang udah cukup gede, cukup lumayan ini. Nah, inilah saatnya, inilah waktunya saya bisa mengolah dia untuk dibuat minimal kerangka bonsainya. Nah, inilah jadi tidak bisa buru-buru, teman-teman. Tidak bisa terus habis dapat dongkelan keluar terus sedikit langsung dikawat atau segala macam, tidak bisa. Please jangan lakukan itu. Itu sama sekali langkah yang kurang benar. Bukan kurang benar, kasihan pohonnya, teman-teman. Karena dia butuh pertumbuhan dulu. Saat didongkel pasti akar ini tidak ada atau akar ada sedikit. Nah, dengan pertumbuhan cabang ranting sekarang ini, akar di sini sudah penuh, saya yakin. Ini makan waktu kurang lebih 5-6 bulan. Kurang lebih. Nah, disinilah saatnya kita sudah mulai bisa istilahnya memproses bahan yang tadinya memang belum ada apa-apanya. Seperti cangkokan juga sama, akarnya masih sedikit. Begitu kita tanam 5-6 bulan, dia akan tumbuh akar yang banyak, kemudian dibarengi dengan tumbuhnya cabang ranting. Nah, disitulah kondisi bahan yang siap diproses. Kemudian ada pula bahan yang sengaja dibudidaya. Misalkan, nah ini nanti akan saya sharingkan pada konten berikutnya. Saya sekarang menyaringkan bahan yang dari dongkelan, yang konten berikutnya akan saya sharingkan bahan dari biji. Saya punya bahan dari biji. Nanti bagaimana saya menangani bahan dari biji.
Ya, bahan ini apakah sudah siap dibuat langsung finishing atau harus dipersiapkan dulu supaya siap di finishing. Nah, inilah bahannya. Masih banyak sekali. Nanti kita pilih mana yang harus yang bisa saya kerjakan. Ide apa yang bisa saya terapkan untuk membuat bonsai dari bahan semacam ini. Ini benar-benar dari biji. Ya. Kurang lebih 1,5 tahun ditanam. Ya. Nah, jadi dari bahan seperti ini kita tidak bisa serta-merta kemudian membentuk dia menjadi kerangka bonsai, tidak bisa. Ini harus dipersiapkan dulu untuk kemudian bisa dikatakan sebagai bahan yang siap di finishing seperti yang sekarang ini. Jadi butuh waktu 6 bulan saya mempersiapkan ini dari bahan dongkelan untuk kemudian bisa sekarang saatnya saya finishing. Demikian juga yang bahan seperti ini saya harus mempersiapkan dulu. Tidak bisa serta-merta begini langsung dibuat bonsai, langsung dikawat, langsung jadi kerangka. Tidak mungkin bisa. Karena apa? Karena memang belum siap dia. Harus dipersiapkan dulu. Apa-apa kebutuhannya sehingga kita bisa membuat kerangka bonsai itu harus dipersiapkan dulu. Ya, ini nanti konten yang kedua ataupun setelah konten ini saya akan sharingkan membuat bonsai dari bahan yang seperti ini. Nah, balik lanjut ke bahan yang ini. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa ini sudah siap untuk dijadikan ataupun di finishing, dijadikan minimal kerangkanya dulu. Nah, bahan ini banyak sekali sekarang tersedia di pasar. Bahan-bahan dongkelan sandigi banyak sekali. Teman-teman bisa dapatkan di banyak penjual, baik itu penjual di pasar maupun di online. Nah, saya akan langsung mulai dengan memproses bahan ini. Jadi setelah pada kenyataannya 5 bulan tumbuhnya sangat luar biasa, sehingga cabang rantingnya ini sudah banyak yang besar. Artinya belum proporsional, tetapi sudah saatnya untuk bisa digarap ataupun dibuat kerangka. Nah, mungkin bisa didetail sedikit di sini. Bahannya boleh saya katakan twin. Ini sudah saya posisikan teman-teman. Diawali dengan tumbuhnya akar. Ini akarnya, kemudian dia nempel di batu. Kemudian ada badan pula yang menempel masuk ke dalam batu. Nah, ini saya manfaatkan untuk menjadi posisi yang sekarang ini. Ya. Nah, dari pertumbuhan ini kemudian dia muncul ke atas. Satu lagi muncul turun ke bawah. Ya, ini twin. Satu batang utama, dua batang yang kedua. Nah, inilah sesuatu yang sangat menarik buat saya, menampilkan dua posisi pohon, menampilkan sebuah kehidupan pohon dalam dua posisi. Ya, tentunya posisi bisa dua posisi karena dia berbatang dua. Kalau satu batang tidak bisa dua posisi. Satu batang ya satu berdiri, ya berdiri tidak bisa sambil casket kan nggak bisa, kecuali kalau dua batang. Nah, inilah bagaimana nanti PR-nya adalah menyatukan dua kehidupan yang berbeda, satu naik ke atas, satunya turun ke bawah. Nah, disinilah tantangannya. Disinilah yang biasa saya sebut konsepnya, ide dasarnya itu. Ya, pohonnya sangat tua. Ya. Ini juga saya akan bagikan sedikit tips bagaimana cara memilih bahan yang kira-kira berpotensi bagus. Yang pertama, bahan itu dilihat dulu dari kondisi perakaran. Ada nggak akarnya? Kalau dia nancep di batu ya udah nggak apa-apa. Tetapi kalau seperti ini sudah terlihat jelas ada akarnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, gerak batang ada. Ya, gerak batang boleh bermacam-macam. Kalau triple ya triple, kalau ankle ya ankle, kalau double ya double. Nah, ini bermacam-macam. Ya, asal kita sudah bisa mendapat baca
dapat membaca gerakan sebuah batang atau dua buah batang itu sudah sangat cukup. Kondisi apapun tidak dihiraukan dulu. Yang paling penting ketuaannya sudah dapat, kemudian gerakan batangnya sudah ada. Nah itu yang saya sarankan untuk dipilih sebagai bahan bonsai. Buat teman-teman pemula perlu diingat bahwa gerak batang, yang terutama gerak batang, sangat perlu sekali ada dulu ya. Ini tadi kita buka extensionnya, talangnya. Jadi sekarang pohonnya lebih kelihatan bagaimana dia hidup di batu. Kemudian perakaran sudah mulai tumbuh. Ini adalah bagian batunya, baliknya. Nah ini pohonnya. Sengaja saya menanam sudut pot sebagai depannya. Jadi karena posisi pohon ini menyerongnya pas 45 derajat, sehingga saya menanamnya 45 derajat, potnya tidak seperti ini depannya, tetapi depannya adalah ini. Sehingga bisa menampilkan kondisi pohon secara keseluruhan sampai di belakang. Ini bahannya bagus sekali teman-teman. Modalnya sudah saya kantongi, yaitu ketuaan, dan nggak bisa dilawan ini. Tua sekali pohonnya. Kemudian satu lagi, kondisi dia hidup di batu. Inilah modal utama ataupun kelebihan dari bahan ini. Ya, banyak sekali pohon-pohon yang begini yang hasil dari dongkelan atau yamadori yang diambil dari alam. Nah, ini setelah saya pelajari, kemudian apa yang harus saya lakukan setelah mendapatkan kondisi pohon ini yang siap untuk di finishing. Yang pertama tadi adalah membaca gerak dasar. Membaca gerak dasarnya dulu. Jadi saya sudah tentukan posisinya seperti ini, artinya saya sudah memikirkan dari awal sebelum ada pertumbuhan. Dari awal saya sudah memposisikan pohon ini seperti ini memang. Ya, dari awal saya sudah membaca bahwa alur ataupun gerak batang dari pohon ini adalah yang tadi saya ceritakan, bahwa yang utama naik ke atas, yang kedua turun ke bawah. Yang utama naik ke atas ini, inilah nanti yang disebut batang utama. Inilah batang pemimpin dari meskipun dua. Ya, dari dua batang ini pemimpinnya adalah yang di atas. Ya, nantinya akan kita bangun letak mahkota utama berada pada batang ini. Nah, sekarang kita lihat jalurnya. Jalur dimulai dari pertumbuhan akar. Ini sebaiknya diperlihatkan teman-teman. Jadi pertumbuhan akar ini, pohon ini hidupnya, tumbuhnya dari mana asalnya itu sebaiknya diperlihatkan. Inilah yang saya maksud, saya sebut dengan biasanya teori gerak dasar atau flow. Flow adalah gerak batang yang bergerak diawali dengan tumbuhnya akar, diakhiri dengan tumbuhnya paling atas mahkota. Itulah gerak dasar. Yang utama dibaca adalah gerak dasar utama dulu. Yang kedua nanti mengikuti. Yang utama sudah jelas, ini bergerak sampai ke ujung di sebelah sini. Ya, ini adalah ujung dari pergerakan batangnya. Kelompok daun ini. Ya. Nah, di sini saya mempunyai banyak opsi sekali. Ini penting teman-teman. Jadi gerak batang bergerak naik ke atas ya. Kemudian saya mempunyai banyak opsi di sini. Ya. Saya bisa berhenti sampai di sini. Kemudian menggunakan ini sebagai mahkota utama. Kemudian saya bisa berhenti di sebelah sini ya. Bisa dilihat ya. Kemudian menggunakan ini sebagai batang utama atau terusan batang. Ini batangnya kan berhenti sampai di sini, kemudian ini adalah terusan batangnya. Apabila saya menggunakan terus sampai di sini, saya akan memperbesar ini menjadi terusan batang ini. Terusan batang di sini. Jadi di sini akan dibangun mahkota. Nah, bagaimana saya menentukan ini atau ini? Ada tiga. Ada tiga opsi.
yang saya dapatkan, yang ditawarkan dari pohon ini kepada saya. Yang pertama ini mari kita analisa bareng-bareng. Yang pertama adalah di sebelah sini. Apabila saya memilih di sebelah sini, maka kehidupan yang di atasnya harus dimatikan. Karena nanti di sini akan dibangun mahkota utama. Mahkota utama adalah mahkota ataupun tajuk yang paling besar, yang tumbuhnya paling tinggi. Jadi setelah tajuk paling tinggi ini, mahkota ini, yang lain sudah tidak ada lagi tajuk. Ya, jadi apabila saya memilih ini, maka yang ini dimatikan. Sayang kan? Lagian posisinya dia juga kurang enak. Dia menyamping ke arah yang berlawanan. Menyamping kemari. Sedangkan kelihatan arah tumbuh pohon ini sudah kelihatan akan mengarah ke sebelah sana. Ke kanan. Ini tumbuhnya ke kiri. Ini ke kiri. Ke kanan, ini ke kiri, ya betul. Ya, jadi ini tumbuhnya berlawanan. Ini kita sudah, opsi ini sudah tidak mungkin kita pakai. Sekarang opsi yang kedua adalah yang ini. Nah, ini masih memungkinkan. Ya. Apabila saya memakai atau menggunakan cabang ini sebagai terusan gerak batangnya, maka yang atasnya ini akan saya matikan. Jadi saya korbankan yang ini. Ini saya korbankan, ya. Dengan catatan nantinya akan saya lanjut memperbesar cabang yang ini. Saya perbesar untuk menjadi terusan gerak batang, sehingga nanti akan dibangun mahkota kurang lebih di sebelah sini. Ya, jelas ya. Nah, yang ketiga, ini batang terus bergerak menuju ke arah sebelah sini. Ya, menuju ke arah sebelah sini. Apabila ini saya pilih, saya tidak mengorbankan yang lain, tetap saya pakai semua. Sehingga ini nanti akan dibangun mahkota di sebelah sini. Nah, inilah cara membaca, inilah cara menganalisa, menentukan gerak batang. Inilah sebuah momen krusial yang sangat penting. Apabila ini sudah ditentukan, maka yang lain nanti bisa mengikut. Yang lain mengikuti apa yang sudah diputuskan pada menentukan gerak batang ini. Saya lebih memilih tetap menggunakan ini sebagai mahkota. Alasannya apa? Alasannya karena di sini pertumbuhannya lebih besar. Ya, ini saya hilangkan dulu ya biar jelas. Nah, ini ada pertumbuhan yang bahkan sangat besar, ya. Besarnya melebihi dari yang di atas ini. Apabila saya menggunakan ini sebagai mahkota, maka ini harus saya perbesar paling tidak sebesar ini atau lebih, baru seimbang. Karena tidak mungkin saya mempunyai cabang lebih gede daripada lehernya, tidak mungkin, ataupun daripada terusan gerak batangnya, kurang enak. Nah, untuk supaya lebih flow-nya mengalir, kekuatannya kan kemari karena ini paling gede. Sekarang supaya mengalir kemari, saya harus perbesar ini, lebih gede dari ini. Nanti baru terlihat flow-nya mengalir ke sana. Tetapi kalau ke atas ini sudah gede ini sudah gede melebihi ini. Jadi makanya saya putuskan untuk tetap pakai yang ini karena besarannya sudah bagus. Tinggal saya akan membangun kerangka mahkota dari cabang ranting yang berada atau pertumbuhannya di sebelah sini. Nah, jelas ya. Jadi ini yang momen krusial, yang paling menentukan gerak dasar. Terutama posisi tadi. Ya, posisi di awal sudah saya tentukan bahwa saya akan mempunyai batang dua, yang satu naik, yang satu turun. Itulah konsepnya. Nah, setelah saya memutuskan mahkota berada di sebelah sini dengan leher nanti pertumbuhan baru di sini, ya, saya nanti selanjutnya adalah menentukan arah tumbuh. Yang sebenarnya sudah saya tentukan di awal, yaitu menentukan arah tumbuhnya ke sebelah sana. Karena apa? Arah tumbuh tidak dilihat dari gerakan batang. Kalau batangnya ke kiri, arah tumbuhnya ke kiri. Kalau batangnya ke kanan, arah tumbuhnya ke kanan. Tidak. Arah tumbuh dilihat dari dominan tumbuh dari kondisi pohon secara keseluruhan. Nah, kita lihat di sebelah sini tidak ada pertumbuhan, ya, cuman ini kekuatan tumbuhnya. Tetapi di sebelah sana pertumbuhannya banyak sekali, termasuk yang besar ini. Yang belakang ini semua mengarah ke sebelah sana. Jadi arah tumbuh tetap saya tentukan ke sebelah sana. Maka nanti akan dibangun mahkota dengan arah tumbuh yang dengan bentuk yang mempunyai arah tumbuh ke sebelah sana. Ya, jadi inilah awalnya. Jelaskan ya.
Agak rumit tapi ini pasti jelas. Kita menentukan gerak batang dulu. Gerak batang ditentukan dari awal sampai ke ujung itu ditentukan dulu. Kalau memang harus dilanjutkan dibuat seperti tadi, misalkan saya memilih opsi yang kedua, ya kita sabar nanti membesarkan ini sampai seukuran lebih besar daripada ini, ya kan. Tapi kalau yang dipakai ini sudah besar, cukup ya. Jadi saya perlu di sini cuman saya bangun kerangka mahkota langsung. Nah, inilah pentingnya, inilah dari awal kita menentukan posisi ya ini. Ya, setelah itu, setelah tercapai, selanjutnya tinggal mengikuti tadi arah tumbuh sudah kan. Ya, sekarang saya pelan-pelan menganalisa batang yang kedua. Batang yang kedua turun ke bawah. Ya, di sini akan dibangun satu pohon lagi yang bisa dikatakan bergaya cascade, anggap aja begitu. Nah, kondisinya seperti ini. Nah, ini gerak batangnya turun ke bawah, putus dia. Karena saya sebut putus karena apa? Karena dia setelah ini dia putus, patah. Ya. Dia hidup lagi, tunas baru. Ini tunas-tunas baru semua. Tetapi belum menunjukkan sebuah terusan kehidupan. Ya. Saya mau pilih yang mana ini? Yang ini sebagai tunas kehidupan utamanya, atau yang ini, atau yang ini. Ada 3, ada 4, ya kan? Ada 4, ini yang keempat nih. Nah, ini yang keempat. Saya akan menentukan mana yang menjadi terusan gerak batang ini. Ada 2 opsinya, yang satu ini dan yang satu ini. Apabila saya memilih ini sebagai terusan gerak batang dari batang yang ini, maka di sini akan saya besarkan cukup besar untuk dibangun mahkota di sebelah sini. Mahkota dibangun di sebelah sini. Apabila saya menentukan ini sebagai terusan gerak batangnya, maka di sini akan saya besarkan, kemudian saya bangun mahkota di sebelah sini. Cuman 2 ini opsinya. 2 yang lain tidak mungkin karena letaknya di bawah. Nah. Karena arah tumbuh sudah saya tentukan ke sana, maka yang paling cocok untuk dipilih menjadi terusan gerak batang ini adalah batang yang ini ataupun cabang yang ini. Nah, karena dengan memilih yang ini saya bisa membangun mahkota di sini, di sebelah sini, yang kebetulan arahnya menuju ke arah yang sama dengan mahkota nantinya. Jelas ya? Nah, kemudian yang ini gimana? Yang ini akan saya besarkan nanti untuk dibuang menjadi keringan. Tidak akan saya potong serta-merta, biar dia tumbuh dulu, agak gede nanti kita potong sebagai keringan. Nah, 2 cabang yang lain ini akan menjadi pengikut dari ini mahkotanya. Ini adalah terusan gerak batang yang kedua. Nah, disinilah kita telah menentukan sebuah desain, sebuah blueprint dari rancangan atau rencana pembuatan pohon ini. Sudah ketemu, rencananya sudah ketemu. Selanjutnya apa? Selanjutnya tadi menentukan cabang ini bagaimana prosesnya, cabang ini bagaimana, masih kecil dipakai enggak? Kalau dipakai nanti kita perbesar dulu, kurang besar. Yang belakang ini bagaimana? Yang ini bagaimana? Semua nanti mengikuti dari yang tadi. Jelas teman-teman ya. Jadi ini yang saya maksud, saya menjelaskan cara membuat bonsai, terutama buat teman-teman pemula dengan jelas. Cara kita berpikir, cara kita eksekusi, kemudian sampai kita mempunyai rencananya. Nah, yang selanjutnya saya akan melakukan pemilihan. Pemilihan cabang ranting yang akan dipakai, kemudian menentukan mana yang perlu diperbesar, mana yang sudah bisa bahkan dikawat, kita tentukan sekarang. Saya akan melakukan pemilihan. Ya, seperti bisa dilihat di sini, mungkin bisa dekat. Di sini ada pertumbuhan, ya.
pertumbuhan yang istilahnya sangat berlawanan dengan arah tumbuh tadi yang sudah ditentukan. Tetapi tidak masalah. Dengan mudah saya akan mengolah cabang ataupun ranting-ranting yang di sini. Caranya bagaimana? Caranya dengan sama. Dalam konsep bonsai tropis, semua cabang adalah kekuatan tumbuh. Semua cabang berhak untuk mendapat kesempatan tumbuh sesuai dengan besaran cabangnya masing-masing. Apabila cabang ini besar, maka di sini ada kumpulan daun yang besar pula. Apabila ukuran di sini sedang, maka di sini adalah kumpulan daunnya sedang. Nah, bukannya di sini besar dibuat kecil, kemudian yang sedang dibuat besar. Nah, itu terbalik. Secara apa namanya, logika alamnya tidak masuk. Keseimbangan pertumbuhannya tidak masuk. Ya, jadi karena di sini besar, saya memutuskan untuk membangun sebuah kelompok kehidupan sendiri di sini, sesuai dengan kekuatan tumbuhnya. Maka saya akan mengadakan di sini semi mahkota atau pemimpin sendiri dari kelompok ini karena dia besar. Nah, jadi nanti di sini akan saya bangun mahkota, dia akan letaknya di sebelah sini, mahkota utama di sebelah sini ya, dia di sini. Jadi di bawahnya ini. Di bawahnya menggunakan apa ini nanti yang akan saya besarkan menjadi rangka dari mahkota kelompok pohon yang dari pertumbuhan ini. Nah, untuk memperjelas bahwa ini memang cabang pertumbuhan ya, saya akan mengeliminir ranting ini. Nah, dengan demikian jelas, sekarang sudah jelas ini adalah cabang ya, cabang. Nah, kemudian ini akan saya bangun mahkota, ini kurang besar, kita besarkan lagi nanti menjadi kerangka mahkota di sebelah sini. Yang ini sudah cukup besar, kita bisa potong langsung di sini. Nah, saya memilih dua ranting ini untuk diteruskan menjadi penerus tarikan tumbuh dari ranting yang sudah cukup besar ini. Ini anak ranting ya, ini ranting. Kemudian ini juga perlu diperbesar, kita diamkan saja. Nah, di belakang ini juga sudah cukup besar. Saya potong. Sama, saya mempunyai dua generasi penerus daripada ranting ini. Ini juga, saya juga mempunyai kebetulan dua penerus. Nah, ya. Jadi inilah yang dilakukan setelah itu. Jadi ada rencana di sini pula, masing-masing sekarang. Karena apa? Berdasarkan kekuatan tumbuh. Jadi nggak perlu repot-repot membaca ini pohonnya, ini mahkotanya, cabangnya mana, segala macam, tidak. Cabang dibaca sebagai kekuatan tumbuh. Jadi kalau besar ya kita bisa tampilkan sampai keluar semi mahkota. Begitu pula ini, apabila ini ditampilkan kepingin besar ya diperbesar dulu, ujungnya jangan dipotong, dilos dulu ini. Ya. Ini apakah ini dipakai? Saya merasa tidak perlu. Karena kekosongan pertumbuhan di sini akan memperjelas bahwa pohon ini memang naik ke atas. Ya. Nah, kekosongan di sini akan nantinya terisi oleh tampilan di belakang sebagai background. Nah, inilah yang saya sebut biasanya kosong itu isi. Ya, kosong tidak masalah. Bukan berarti sini harus terisi cabang semua, tidak. Di sini sengaja dikosongkan untuk menambah dramatisnya pohon ini tumbuh ke atas. Kemudian apabila saya tampilkan tadi, ranting yang saya potong tadi, maka penampilannya akan nantinya mengganggu penampilan background di belakang. Ya. Ini jelas terpakai, nanti kita lihat. Nah, sekarang yang ini tadi. Nah, di sini karena tadi rencananya ingin saya besarkan, ini kita besarkan dulu. Kita besarkan dulu, supaya nanti saya mendapat agak lebih besar dari ini sebagai keringan. Sebagai menambah dramatisnya kehidupan. Nah, jadi tidak mulus semua, tetapi masih ada yang kering, memang ada kematian. Seperti di sini sangat tua sekali. Nah, ini kita konsentrasi tumbuh, tapi tujuannya bukan untuk dipakai, nantinya untuk dibuat keringan. Ya, kemudian yang ini tadi sudah diputuskan bahwa ini akan menjadi terusan menjadi bentuk kerangka mahkota di sini. Maka yang turun ini saya potong. Ini pertumbuhan lemah, teman-teman. Nah, bisa dibedakan ya. Yang turun ini juga hidup tapi lemah. Nah, yang ini kehidupannya lebih kuat. Maka yang ini yang akan saya pilih menjadi
terusannya. Nah, di sini saya potong dulu supaya di sini konsentrasinya membesar yang ke arah nantinya dibuat kerangka mahkota. Bagian ini sudah selesai saya melakukan pemilihan. Jadi ini nanti yang akan menjadi terusan gerak batang. Kemudian akan dibangun mahkota di sebelah sini. Dan ini akan saya keringkan nanti sebagai keringan. Tetapi ingin dibesarkan dulu. Kemudian yang bawah ini adalah bagian ekor dari kumpulan daun yang kumpulan perandingan yang di batang kedua ini. Ini adalah ekor. Ini adalah terusan gerak batang mahkota. Ini adalah pengikut mahkota. Nah, ini adalah pengikut mahkota. Saya lanjut dengan yang di belakang ini. Di belakang di sini adalah percabangan yang muncul pula dari batang yang kedua. Jadi kalau di sini di bawah bisa saya munculkan mahkota, di atas ini juga akan saya munculkan mahkota. Ya, apabila saya memilih terusan gerak batangnya adalah ini, kemudian ini adalah terusan kerangka mahkotanya, maka ini akan saya buang. Jadi ininya kelihatan. Langsung menuju kemari, kemudian ini saya potong. Ini adalah pengikut. Nanti di sini akan dibangun. Saya kurang besar ini ya teman-teman ya. Akan saya besarkan dulu dan dibangun mahkota di sini dengan pengikut ataupun ekor yang di sebelah sini. Ini saya potong. Nah, ini akan menjadi ekor dari kumpulan perandingan yang di sebelah sini. Ini juga saya kurangi pertumbuhannya karena sudah sangat besar. Ya, saya mengurangi untuk konsentrasi tumbuh ke pembesaran yang di sini dan yang di sini. Nah, dua cabang ini dua ranting ini saya pilih. Untuk itu tidak saya potong, tetapi saya konsentrasi tumbuh. Saya buang dulu yang tidak perlu. Dalam hal ini saya selalu menyisahkan teman-teman ya. Dari ini ingin saya perbesar, oleh karena itu saya kurangi dulu pertumbuhannya. Tetapi saya sisakan 2 atau 3 sebagai nantinya pertumbuhan pengganti. Jadi apabila saya potong di sini, ini akan menjadi pengganti. Sama ini juga. Saya pilih kebetulan di sini ada 3. Nah, ini 1, 2, 3. Yang lain saya buang dulu. Oke, saya teruskan dulu ya teman-teman dengan pemilihan yang lain. Nanti kita kembali setelah semua saya pilih. Dan saya akan menjelaskan alasan-alasan apa saya memilih masing-masing cabang rantingnya. Sudah selesai saya melakukan pemilihan. Jadi sekarang sudah sangat jelas ini pohon. Nah, inilah barusan yang terjadi adalah urutan kita membuat bonsai atau kita membuat bonsai dalam tahap finishing, dalam tahap proses pembentukan. Nah, dari awal sudah ditentukan konsepnya apa. Kemudian setelah itu kita menentukan posisinya, menentukan muka dari pohonnya, lalu arah tumbuh. Kemudian memilih cabang-cabang yang digunakan ataupun nantinya direncanakan sebagai masing-masing fungsinya. Seperti cabang ini jelas gede, saya bangun mahkota. Cabang yang ini adalah untuk background. Kemudian yang ini akan saya bangun pohon lagi. Dan yang bawah ini jelas harus membangun
Apa ini namanya terusan gerak batang dulu dan lain-lain. Nah, itu sudah jelas di awal ini ditentukan. Ya. Tidak, saya menganjurkan untuk dilakukan karena apa? Karena kita nantinya akan komitmen dengan apa yang diputuskan sekarang ini. Jadi apa yang akan terjadi ke depan itu kita sebenarnya sudah tahu. Pohon ini mahkotanya mau di mana, konsepnya apa, kemudian posisinya bagaimana, ya. Bahkan nanti potnya seperti apapun kita sudah tahu. Nah, bonsai adalah karya seni yang melibatkan perencanaan, melibatkan desain. Jadi di awal memang harus kita gambar dulu. Di awal memang harus buat teman-teman yang suka menggambar, silakan bikin sketsa dulu. Nah, dari bentuk cabang ini mau dibentuk yang bagaimana? Sketsa dulu. Dari kepala mahkota mau mahkota bentuknya bagaimana, arah tumbuhnya mau kemana. Ya, dari terusan ini dan lain-lain dan secara keseluruhan digambar lebih bagus. Tetapi kalau tidak bisa menggambar ya tidak masalah, diangan-angan juga boleh karena bendanya selalu nantinya akan diproses di hadapan kita terus-menerus. Jadi kita akan tahu, oh saya punya rencana untuk cabang yang ini begini-begini, sudah tahu. Yang penting adalah itu teman-teman ya. Jadi itulah urutan membuat bonsai. Sekarang proses selanjutnya adalah pengawatan. Saya tidak perlu memperlihatkan bagaimana cara mengawat dan lain-lain. Ada banyak di konten saya yang sebelum-sebelumnya. Sekarang saya akan kawat. Nanti setelah kawat saya akan kembali lagi untuk menunjukkan hasil akhir dari tahap pengerjaan yang pertama ini. Sudah selesai teman-teman. Inilah hasil sementara. Inilah hasil dari kerangka, dari membuat kerangka sebuah bonsai. Ya, jadi buat teman-teman pemula tidak perlu bingung mengatasi membuat bonsai. Artinya memulai membuat bonsai karena kita bisa menggunakan pola pikir, kita bisa menggunakan cara yang sistematis untuk menentukan pertama gerak dasarnya, kemudian dan mahkota, arah tumbuh dan seterusnya seperti tadi barusan saya praktekkan. Nah, ini kebetulan bahan yang rumit, ini kebetulan termasuk bahan yang boleh saya katakan berkelas, artinya dia akan menjadi bonsai yang sangat bagus saya yakin. Bagaimana dengan membuat bonsai yang dari bahan yang sederhana? Nah, apakah bisa juga nanti hasilnya menjadi bonsai yang berkelas? Nah, itulah pertanyaannya. Artinya di sini yang saya sharingkan justru yang terbaik. Di sini yang saya sharingkan adalah yang terbaik, yang artinya boleh saya katakan top level. Jadi kerumitan membuat bonsai ini apabila teman-teman bisa mengerti, maka membuat yang sederhana pun pasti bisa mengerti, lebih gampang. Nah, untuk itu kita akan saksikan nanti konten yang berikutnya, yaitu membuat bonsai dari bahan yang semai biji, ya, dari bahan yang disemai dari biji. Artinya ini benar-benar bayi pohon yang akan saya mulai buat bonsai. Nah, apakah langkah-langkah saya sama dengan membuat bonsai ini? Kita ikuti sesi yang kedua. Silakan dilihat teman-teman, ini saya putar dulu. Ya, semuanya sudah terisi. Tidak perlu ada lagi penambahan cabang ranting. Ini nanti yang akan terus kita gunakan. Dengan memperbesar terlebih dahulu tentunya. Seperti ini, untuk mahkota kurang besar sekali. Kemudian ada lagi mungkin yang di belakang sini masih kurang, yang ke bawah itu masih kurang dan lain-lain. Itu semua akan kita besarkan dulu. Saya terpaksa melakukan perantingan ini karena saya ingin menunjukkan hasil sementara. Jadi sebenarnya saya tidak akan meranting tadinya, tidak akan saya kawat.
untuk anak ranting yang kecil-kecil karena kasihan masih kecil. Tetapi untuk memperlihatkan hasil saya kawat tidak masalah. Toh cara saya menekuk tidak drastis, tidak akan merusak pertumbuhan. Oke, kita ikuti nanti kelanjutan dari proses pohon ini kira-kira 2-3 bulan ke depan. Bagaimana saya memperlakukannya? Silakan praktek di rumah teman-teman. Apa yang saya lakukan praktekkan untuk 2-3 pohon. Ya, jadi diawali dari yang tadi dan sebagainya sampai sekarang ini dipraktekkan. Nanti kita 2 bulan 3 bulan lagi ketemu lagi di pohon yang sama. Kemudian teman-teman juga menghadapi pohon yang sama pula. Jadi proses apa yang saya lakukan pada tahap kedua dan ketiga silakan nanti diikuti. Terus kita ikuti sampai nanti pohon ini jadi. 4-5 kali penanganan, teman-teman akan terkejut melihat hasilnya. Oke, sekian dulu konten dari saya. Tetap ikuti terus channel YouTube Pokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya. Karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Pokop. Salam Pokop.